Halo teman-teman, selamat sore. Halo Gimana Kak. nih? Semangat nggak? Halo Kak, selamat sore. Semoga masih semangat ya teman-teman, walaupun besok libur. Kita masih nunggu yang lain, teman-teman. Boleh dipersiapin dulu catatannya, bukunya, supaya teman-teman nanti bisa lebih paham untuk materinya. Yuk teman-teman yang bisa on cam, kita santai aja, chill aja, kita diskusi teman-teman di sini. Yang bisa on cam, kita sesi sore ada 16 orang, jadi kita masih menunggu teman-teman yang lain buat gabung. Mana ya yang mau nemenin aku buat on cam? Oke deh, bentar lagi kita mulai ya. Oke, Afni. Hari ini kita bakalan bahas tentang materi pengertian sejarah, teman-teman. Aku yakin dari teman-teman semuanya juga pasti udah pernah belajar tentang pengertian sejarah. Karena pengertian sejarah ini tuh ada di awal-awal kelas 10 kalau nggak salah. Yuk teman-teman on cam yuk, karena kita bentar lagi udah mau mulai nih. Oke, udah jam 16.05. Kita mulai aja ya teman-teman. Aku berharap teman-teman di sini bisa aktif dan enjoy karena kita di sini chill aja, santai aja, kita diskusi tentang materi pengertian sejarah teman-teman. Oke, aku mau izin share screen ya teman-teman. Makasih Siva udah mau on cam temenin aku. Oke. Gimana teman-teman, udah kelihatan kan share screen-nya aku, PowerPoint-nya aku? Udah Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai. Di pertemuan pertama ini kita bakalan belajar tentang sejarah dan juga penelitian sejarah nih teman-teman. Aku yakin banget teman-teman pasti udah belajar tentang materi ini di kelas 10. Bersama aku perkenalkan diri aku dulu. Aku Tutor Hana. Di sini aku bakalan nemenin teman-teman semua di beberapa waktu ke depan untuk belajar tentang sejarah.
Oke. Welcome. Sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang udah terpilih untuk bisa gabung di diskusi Selasar Community ini. Semoga teman-teman bisa enjoy. Kita di sini chill aja. Kalau misalnya teman-teman akunya kurang terlalu kecepetan, misalnya ngebahasnya, teman-teman boleh banget buat langsung berhentiin aku ngomong dan bisa langsung buat ngasih tahu ke aku mana aja materi yang belum paham. Oke, di sini aku ada ngasih quotes buat teman-teman bisa semangat ya. Ini dari Buya Hamka, mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Oke. Kita langsung lanjut ke sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu ya teman-teman supaya apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami apa yang aku sampaikan. Oke, kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita bakalan masuk ke materi. Sebentar, kayaknya kamu salah share screen deh. Share screen-nya presenter view. Iya, Kak. Share screen-nya tadi salah milih yang di share screen-nya. Oh ya, bentar. Nah, oke, udah aman. Oke, udah aman ya. Di materi ini, di materi tentang pengertian sejarah dan penelitian sejarah ini, teman-teman, kita ini ada dua topik. Topik yang pertama itu tentang memahami sejarah, dan topik yang kedua itu kita bakalan belajar tentang prinsip dasar penelitian sejarah. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak tentang pengertian sejarah, atau ada yang masih ingat gitu? Boleh banget teman-teman kalau misalnya ragu-ragu buat hidupin mic-nya, teman-teman bisa ngasih emoticon supaya aku bisa tahu teman-teman udah paham atau belum. Udah pernah belajar tentang pengertian sejarah atau belum? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja teman-teman ya. Memahami sejarah. Di sini ada 8 subtopik. Nah, topik yang pertama itu tentang pengertian sejarah. Topik yang kedua itu tentang ciri-ciri sejarah. Kita bakalan belajar tentang ciri-ciri sejarah juga. Terus yang ketiga kita bakalan belajar tentang ruang lingkup sejarah, sifat ilmu sejarah, ilmu bantu sejarah, sinkronis dan diakronis, jenis-jenis sejarah, manfaat sejarah, dan juga langkah-langkah penelitian sejarah. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau ingetin nih buat teman-teman nyimak baik-baik tentang materi yang bakalan kita bahas. Karena setiap per satu materi atau per dua materi nanti bakalan ada kuis singkat yang gak bakalan seserem guru BK saat marah kok teman-teman. Jadi kuisnya itu bakalan ngebantu kalian untuk kalian tuh bisa lebih paham tentang setiap materi yang bakalan kita bahas. Oke. Aku lanjut ya. Oke, yang pertama, kita bakalan belajar tentang pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah itu ada pengertian sejarah secara etimologi, nanti yang bakalan kita bahas. Ada juga nanti pengertian sejarah menurut beberapa peneliti. Ya.
Oke, yang pertama itu pengertian sejarah secara etimologi. Teman-teman pasti bertanya-tanya, etimologi itu apa sih? Etimologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari mengenai asal-usul suatu kata. Jadi, cabang ilmunya ini tuh maksudnya tuh nanti bakalan asal-usul suatu kata ini tuh artinya adalah dari berbagai negara gitu. Jadi asal-usul sejarah dari berbagai negara itu pengertiannya bagaimana sih gitu. Nah, ini ada yang pertama, Arab. Arab sejarah adalah syajarotun. Nah, sejarah itu di Arab itu diartikan sebagai syajarotun yang berarti pohon. Nah, di Arab itu kan berbentuk kerajaan ya teman-teman. Jadi di Arab itu mereka itu menganggap sebuah pohon ini itu sebagai suatu silsilah, teman-teman. Jadi sejarah di dalam Arab itu diartikan sebagai keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah. Nah, pohon itu kan bercabang ya teman-teman ya kan ada akarnya. Nah, akarnya itu kan bercabang-cabang. Nah, akar-akar itu dikaitkan sebagai sebuah peristiwa yang berkesinambungan. Jadi sejarah itu adalah silsilah dan sebuah peristiwa yang berkesinambungan menurut Arab, menurut bahasa Arab. Oke, yang kedua itu ada dari bahasa Melayu. Nah, sejarah itu di bahasa Melayu itu syajaroh, artinya silsilah atau keturunan. Lalu ada bahasa Inggris. Kita udah pasti tahu ya kan kalau sejarah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah history. Nah, history yang berarti peristiwa masa lalu. Terus ada dari Yunani, sejarah adalah historia, artinya yang diketahui. Jadi peristiwa yang emang udah diketahui gitu, yang emang diteliti terus akhirnya kita tahu. Itu sejarah menurut Yunani. Lalu ada dari Jerman. Jerman sejarah adalah Geschichte. Artinya sesuatu yang udah terjadi. Jadi dari semua ini pengertian sejarah secara etimologi ini pasti kita tuh yang lebih nangkepnya ya Inggris atau enggak Jerman yang lebih masuk akal gitu ya kan. Sejarah adalah peristiwa masa lalu dan menurut Jerman sejarah adalah sesuatu yang udah terjadi, pasti itu lebih mudah dipahami. Oke. Kita lanjut aja. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Atau misalnya akunya kecepatan? Kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke quiz time. Seperti yang tadi aku bilang di awal, teman-teman, kalau misalnya di setiap per satu materi itu aku bakalan ngasih kuis. Nah, kuisnya ini tuh singkat dan gak bakalan seserem guru BK saat lagi marah. Jadi, teman-teman pasti bisa kok ngejawab ya. Kuis yang pertama, pengertian sejarah secara etimologi dari Yunani adalah, coba teman-teman siapa yang tadi ingat? Bisa banget nih. Aku mau jawab, Kak. Yang mana? Ya, siapa tuh tadi yang pertama? Ata ya? Apa Syifa? Dari Ata dulu deh, coba aku mau tahu Ata tuh jawabannya apa. Yang A. Yang A. Terus kalau dari Syifa? Iya, sama yang A. Yang A. Dari yang lain ada nggak? Kita di sini nyari yang mayoritas saja kali ya. Sama kayak yang A juga. Yang A Sama juga ya. yang A. Sama Iya. Kak. Ya, yang A, Kak. Aku seneng deh kalau misalnya pada aktif gini. Oke, kita klik yang A ya. Historia yang artinya yang diketahui. Yeay, jawabannya benar teman-teman. Historia itu tadi dari Yunani, artinya yang diketahui. Jadi pengertian sejarah secara etimologi dari Yunani adalah historia yang artinya yang diketahui. Gitu. Oke, tenang-tenang. Kuisnya masih ada lagi.
Semoga teman-teman nggak bosen ya. Mengapa syajaratun diartikan sebagai sebuah pohon? Jangan salah nih teman-teman, aku sengaja mengecohkan bagian B dan A. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Pohon diartikan sebagai asal-usul atau silsilah mengenai perkembangan dari sebuah peristiwa yang berkesinambungan, atau pohon diartikan sebagai silsilah kejadian yang terjadi pada masa lampau. Siapa nih yang bisa jawab? Audrey mau Yang coba B, jawab, Kak. Yang mana? Yang B, Kak. Yang B ya. Oke, kita buka yang B. Yes, jawaban kita benar lagi teman-teman. Ya, pohon emang diartikan sebagai asal-usul ataupun silsilah mengenai perkembangan dari suatu peristiwa yang berkesinambungan. Seperti tadi yang aku bilang, Arab itu adalah negara kerajaan ya kan, suatu negara yang berbentuk kerajaan. Jadi pohon itu kan ada cabang-cabangnya. Nah, itulah mengapa diartikan sebagai sebagai silsilah gitu. Karena kan di mereka itu ada bagian-bagian keluarganya, ada silsilah-silsilah raja-rajanya kan. Jadi mereka menganggap pohon itu sebagai sebuah silsilah atau bagian dari sejarah gitu, teman-teman. Arti dari sejarah. Oke, kita lanjut ke pengertian sejarah menurut para ahli. Ini masih subbab yang pertama ya, teman-teman, dari bab materi sejarah. Oke, pengertian sejarah menurut para ahli. Aku yakin banget teman-teman pasti pernah ngeliat dua gambar ini di buku sejarah. Tapi aku yakin juga teman-teman pasti lupa. Sama pas aku ngebuat materi ini juga aku agak lupa ingat kok. Aku nggak menyangkal untuk hal itu teman-teman. Kita di sini sama-sama diskusi dan belajar. Oke, pengertian sejarah menurut para ahli ini adalah jeng. Ini adalah Bapak Herodotus, Bapak sejarah dunia atau Bapak seorang filsuf Yunani. Ya, menurutnya pengertian sejarah itu adalah kajian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat ataupun peradaban. Tapi di sini kan dia bilangnya seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh aja. Tapi sebenarnya sejarah itu lebih luas dari itu. Karena sejarah itu bukan hanya menceritakan tentang seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh. Tapi sejarah juga menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya sebuah negara, kota, ataupun provinsi. Ya teman-teman. Oke. Lanjut yang kedua ini adalah Bapak Sartono Kartodirjo. Nah, Bapak Sartono Kartodirjo ini adalah Bapak sejarawan Indonesia, ya kan? Oke. Jadi menurut Bapak Sartono Kartodirjo ini, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau masih ada yang kurang paham? Kalau enggak, kita bisa lanjut ya. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke subtopik bagian 2 mengenai ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah itu bersifat unik, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya unik itu artinya berbeda-beda, ya kan? Nah, begitupun dengan sejarah. Sejarah itu mempunyai peristiwa yang berbeda-beda, bersifat unik. Tapi di sini bersifat unik, kenapa sih harus bersifat unik? Emang apa sih uniknya sejarah? Oke, peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan gak bakalan keulang lagi. Itu yang ngebuat sejarah adalah sebagai sesuatu yang unik. Karena dia hanya terjadi satu kali aja, teman-teman. Dan dia gak bakalan terulang kembali. Siapapun itu gak bakalan bisa mengulang, misalnya menjadi seorang Bapak Insinyur Soekarno gak bakalan bisa. Waktunya juga gak bakalan bisa terulang kembali gitu. Oke, yang kedua, ciri-cirinya sejarah itu bersifat tetap atau selamanya. Di sini maksudnya itu peristiwa sejarah nggak bakalan berubah, ya kan? Kalaupun jadi sejarah itu bukan rekayasa dari manusia, tapi benar-benar itu keadaan
keadaan pada saat itu, waktunya seperti itu, tokoh-tokohnya adalah itu gitu. Jadi sejarah nggak bisa dirubah. Pun kalau dibuat suatu film ya itu namanya bukan sejarah teman-teman, karena itu udah direkayasa sama kita manusia. Oke. Yang ketiga, sejarah itu bersifat penting. Kenapa sejarah bersifat penting? Karena sejarah itu beda dari ilmu-ilmu lainnya. Kalau misalnya kita ngelihat matematika atau misalnya pelajaran biologi, nah itu kita masih bisa praktekin kembali tuh. Tapi sejarah tuh kita nggak bisa meraktekin kembali teman-teman. Kita nggak bisa jadi Princess Diana, kita nggak bisa jadi Insinyur Soekarno, Bapak Harto gitu. Jadi sejarah tuh benar-benar penting. Kenapa penting ya? Seperti saat ini kita lagi belajar. Sejarah itu dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu karena sejarah sangat penting. Nah, ini dia, bersifat penting karena memiliki makna bagi manusia. Itu kenapa sejarah itu bersifat penting. Jadi, ciri-ciri sejarah ada 3, diingat lagi, takutnya nanti ada kuis lagi. Sejarah bersifat unik, bersifat tetap atau selamanya, dan juga bersifat penting. Nah, bisa juga nih dicontohnya nih, bersifat penting, memiliki makna bagi manusia. Kalau kita lihat, zaman dulu itu, zaman-zaman manusia purba, itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita saat ini, punya teknologi maju. Jadi, saat itu keingintahuan manusia-manusia purba terdahulu itu mempunyai ciri khas gitu, sehingga itu bisa diartikan sebagai sebuah sejarah. Pasti teman-teman juga ada yang belajar tentang manusia purba ya kan, aku yakin banget. Oke, itu kan kuis lagi. Oke, quiz time. Waktunya quiz time, teman-teman. Semoga teman-teman benar-benar menyimak karena ini kuisnya tenang aja, gampang. Oke. Sejarah adalah kajian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh. Aku yakin teman-teman pasti ingat sih, nggak mungkin nggak. Ayo teman-teman. Kira-kira siapa nih? Kak. Oke. Aku sudah mendengar suara-suara mayoritas A ya. Kita klik saja A, apakah benar? Oke teman-teman, selamat. Jawaban kalian yang milih A benar. Yeay, semoga kedepannya kalian ingat ya. Semoga. Oke. Sejarah mempunyai 3 ciri-ciri. Pilihlah jawaban di bawah ini yang sesuai dengan ciri-ciri sejarah dan penjelasannya. Ayo, siapa yang ingat? B, Kak. B. Aduh, aku bingung nih. Pada ingat-ingat semua ya. Semoga memorinya benar-benar ingat terus berkepanjangan, teman-teman. Oke, kita langsung aja klik yang B. Kan bener lagi tuh, kucing 2 berpelukan lagi. Jawabannya tepat sekali, teman-teman, yang B. Yeay. Bersifat tetap atas selamanya. Peristiwa sejarah nggak bakalan berubah. Ya kan, beda kalau mantan tuh ya berubah, nggak bakalan bisa dijadiin sejarah. Oke, kita lanjut aja, next. Ya, kita masuk ke bagian subtopik yang ketiga, ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup, aduh kalian gak usah pusing-pusing deh mikirin arti dari ruang lingkup. Ruang lingkup adalah cara pandang sejarah. Nah, terdapat 4 aspek dari ruang lingkup sejarah. Teman-teman, suaraku masih kedengaran kan? Kedengaran kok. Kedengeran? Masih kok. Oke. 4 aspek dari ruang lingkup sejarah. Kita lihat aspek yang pertama, sejarah sebagai sebuah peristiwa. Sejarah sebagai sebuah peristiwa. Apa sih sifatnya? Sifatnya yang pertama, objektif.
menyangkut sejarah itu sendiri, apa adanya, nggak direkayasa. Seperti yang tadi aku bilang, teman-teman, sejarah nggak bisa direkayasa. Pun kalau itu berbentuk film atau diceritain lagi, ya itu bukan sejarah. Oke? Misalnya, nah, Sumpah Pemuda tahun 1928, yang emang menyangkut peristiwa itu sendiri, itu peristiwa Sumpah Pemuda gitu. Jadi nggak bisa lagi tuh diganti-ganti. Jadi peristiwa sumpah generasi milenial tuh nggak bisa lagi diganti ya teman-teman, karena namanya udah peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, objektif ya, objektif menyangkut peristiwa itu sendiri, objek. Jadi sejarah apa peristiwa sejarah tersebut yaitu objeknya gitu, udah nggak bisa diganti lagi. Unik, unik karena terjadi satu kali dan penting karena memiliki arti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang tadi aku bilang, teman-teman, kalau sejarah itu nggak hanya mempelajari tentang sebuah tokoh, seluk-beluk sebuah tokoh, enggak, tapi sejarah juga mempelajari tentang negara, tentang peristiwa satu negara, masyarakat, tokoh, dan lain-lainnya yang memang unik gitu, yang memang hanya terjadi satu kali. Itu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Apa sih sifatnya? Subjektif. Menyangkut penulisan peristiwa oleh seseorang. Ya, misalnya nih, buku sejarah Sumpah Pemuda ditulis oleh Ketua Kongres Pemuda I, Sugondo Joyo Puspito. Jadi, sebagai sebuah kisah ya, pastinya menyangkut penulisan peristiwa oleh seseorang. Jadi kisah gitu, diceritakan kembali teman-teman. Jadi kalian gak usah pusing-pusing. Apaan sih sejarah sebagai kisah ya? Berarti sejarah itu diceritakan kembali gitu, dikisahkan kembali gitu. Nah, ini menyangkut mengenai penulisan ya, penulisan peristiwa. Artinya sejarah itu diceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Gitu. Contohnya ya ini buku sejarah Sumpah Pemuda akhirnya bisa dijadikan sebagai sebuah buku. Tuh. Teman-teman, apakah aku kecepatan? Kayaknya aku deh di sini yang terlalu excited. Pas kok. Enggak kan? Udah pas, Kak. Enggak Pas, kok, Kak. pas kan? Oke. Udah pas. Udah. Oke. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Ada 4 ya aspek ruang lingkup sejarah. Nah, sejarah sebagai ilmu ini sifatnya itu objek kehidupan manusia pada masa lampau dengan berbagai dimensi peristiwa. Objeknya itu adalah kehidupan manusia di masa yang lalu. Gitu. Jadi sejarah sebagai ilmu itu diceritakan kembali, dikisahkan kembali ya mengenai peristiwa-peristiwa di masa lampau gitu. Kalau bukan mengenai peristiwa di masa lampau namanya bukan sejarah dong. Karena kan arti sejarah mengenai peristiwa masa lampau bukan peristiwa masa depan. Empiris karena berdasarkan pengalaman. Misalnya nih di sini ada Insinyur Soekarno. Terus ditanya tuh, apa sih, bagaimana sih sebenarnya kronologi peristiwa pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya kan. Nah, nanti Pak Insinyur Soekarno bakal nyeritain tuh tentang pengalaman yang sebenarnya gitu, berdasarkan pengalamannya dia, kondisinya dia saat itu bagaimana gitu. Terus memiliki metode teman-teman. Sejarah ini ada metode-metodenya. Apa sih metode-metodenya? Nih, metodenya itu ada metode mengenai pemilihan topik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Tenang. Nanti kita bakalan bahas tentang historiografi di slide berikutnya ya. Oke, sejarah itu juga diuji kebenarannya. Jadi nggak bisa nih peristiwa yang tiba-tiba terjadi, misalnya mama lagi nyuci piring gitu kan, nggak bisa dong itu dijadiin sebagai sebuah sejarah, karena sejarah itu hanya terjadi satu kali dan
diuji, bakalan diteliti dulu kebenarannya, bisa berdasarkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, misalnya fosil-fosil manusia zaman dulu gitu. Jadi diuji dulu, diteliti dulu sama para peneliti apakah benar ini itu fosil, ini itu artefak pada saat zaman tahun 90-an atau zaman tahun 40-an gitu kan, diteliti dulu. Oke, 4 aspek kita yang terakhir nih. Aspek yang terakhir, sejarah sebagai seni. Sifatnya itu, nah, ya, sebuah buku itu kan adalah sebuah karya ya teman-teman, sebuah seni. Lukisan Insinyur Soekarno, mungkin kita lihat hanya sebagai lukisan aja, tapi sebenarnya di dalam lukisan itu ada sejarahnya gitu, ada artinya gitu. Jadi sejarah sebagai seni. Peristiwa masa lampau ditulis dan diceritakan kembali sesuai dengan fakta aslinya, namun bersifat seni yang memiliki intuisi dan juga imajinasi. Jadi di dalamnya itu ada mengenai perasaan, misalnya pelukis nih, ada juga nih pelukis yang naruh tentang perasaannya dia saat dia ngelukis Insinyur Soekarno gitu. Dia mengingat kembali tentang perjuangan Bung Karno gitu untuk negara Indonesia ini gitu. Jadi di dalamnya tuh ada intuisi, ada imajinasi gitu. Seperti ini tadi ya, buku sejarah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Ketua Kongres Pemuda I, Pak Sugondo Cahyopuspito. Nah, ini dia nih contohnya, ada berbentuk film, ada berbentuk novel, komik, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat film-film sejarah gitu ya kan, film-film proklamasi, nah di dalamnya itu bakalan ada ditambah-tambahin gitu dari si pembuat film ini gitu. Ada intuisi gitu loh di dalamnya, ada perasaan dia di dalamnya, ada cara pandang, ada apa ya? Dia tuh punya, seandainya saya ada di peristiwa itu bagaimana gitu. Jadi ada ditambah-tambahin kan pastinya, makanya film itu nggak bisa kita bilang sebagai sebuah sejarah gitu, karena tangan kita semuanya tuh udah, kalau membuat film tuh udah terstruktur gitu bagaimana alurnya. Sedangkan sejarah kan nggak terstruktur, semuanya terjadi begitu aja gitu. Oke, yang keempat, ada sifat-sifat ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo. Oke, ada fakta, diakronis, ideografis, unik, sama empiris juga. Fakta, sifat-sifat ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama, fakta. Peristiwa yang terjadi ini bukan rekaan dari manusia. Fakta, kenyataan yang apa adanya, dan kalaupun ada yang pengen tahu tentang peristiwa saat itu, pasti narasumbernya adalah orang-orang yang emang masih ada sekarang ini, ya pasti udah nggak ada kali ya. Nah, fakta-fakta itu diambil dari narasumber, jadinya bisa dibuat sebagai sebuah buku. Pokoknya fakta itu adalah sebuah kenyataan yang pokoknya nggak bakalan bisa direkayasa oleh manusia. Jadi terjadi begitu aja gitu. Dan udah diteliti juga kebenarannya. Terus yang kedua itu diakronis. Diakronis itu apa sih? Diakronis itu berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi sejarah itu berhubungan peristiwa sebelumnya. Kayak misalnya nih, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pasti ada lagi tuh peristiwa sebelumnya tuh. Mengapa tiba-tiba Indonesia bisa merdeka gitu ya kan, pasti ada lagi tuh cerita tentang penyebabnya, akibatnya apa nantinya gitu. Terus sifat-sifat ilmu sejarah selanjutnya ada ideografis. Ideografis ini tuh menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Jadi suatu peristiwa yang terjadi itu digambarkan oleh ruang tertentu yang udah emang kondisinya terjadi aja pada saat itu gitu. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok, ya udah terjadinya emang udah di Rengas Dengklok, nggak bisa tuh kita pindahin terjadinya ke Monas gitu, nggak bisa teman-teman. Emang udah terjadinya di situ aja. Jadi ideografis itu menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu.
Oke. Terus yang selanjutnya sifat-sifat ilmu sejarah. Yang keempat itu unik. Ya, kayaknya dari tadi kita udah bahas unik deh teman-teman, dan aku yakin teman-teman pasti ingat unik hanya terjadi satu kali dan nggak bakalan lagi ada peristiwa yang seperti itu. Tuh. Kita pasti nggak mau dong mengulang kembali ya kan Jepang menduduki Indonesia, kita pasti nggak mau ya kan teman-teman. Jadi ya udah cukup terjadi satu kali itu aja. Ya kan? Terus selanjutnya empiris, sangat tergantung kepada pengalaman manusia, baik pengalaman yang bersifat indrawi ataupun batinia. Jadi seperti yang aku bilang, seorang narasumber indrawi pendengaran, penglihatan gitu ya kan. Jadi apa yang dilihat oleh narasumber pada saat itu, ya itu yang dia ceritakan gitu, sehingga bisa menjadi sebuah karya, sebuah seni yang tadi kita bahas. Nah, jadi sifat-sifat ilmu sejarah yang kelima itu sangat tergantung kepada pengalaman manusia itu sendiri, baik yang bersifatnya indrawi ataupun batinia yang bersifat batin. Gitu. Gimana? Ada yang mau diulang mungkin teman-teman? Itu Kak yang diakronis aku masih bingung sama ideografis. Diakronis Yang diakronis itu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi misalnya nih, yang tadi aku bilang kan proklamasi kemerdekaan. Pasti ada lagi tuh di belakangnya peristiwa sebelumnya yang terjadi sebelum tiba-tiba proklamasi kemerdekaan itu ada gitu. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok dulu ya kan, pastinya baru habis itu peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan. Waktu di Rengas Dengklok kan Bung Karno sama Bung Hatta itu kan diumpetin dulu ya kan, sampai akhirnya ya bisa kita merdeka gitu. Sama yang tadi ideografis ya. Yang ideografis itu menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Jadi ruang dan waktu tertentu. Ruang dan waktu itu kita nggak bisa nentuin gitu. Udah terjadi begitu aja gitu. Misalnya ruang yang aku bilang tadi di lokasinya di Rengas Dengklok. Waktunya misalnya 16 Agustus tahun 1945 gitu misalnya. Nah, itu gimana? Afni udah paham belum? Ya Kak, udah Kak. Oke. Kita lanjut. Ilmu bantu sejarah. Nah, ini sih teman-teman harus banget ya. Harus banget menyimak karena nanti takutnya di kuis salah. Yang pertama, ilmu bantu sejarah itu ada arkeologi. Arkeologi itu mempelajari tentang manusia dan juga kebudayaan di masa lampau. Seperti misalnya perkakas kuno atau temuan-temuan lainnya dari manusia-manusia purba gitu. Jadi seni-seninya mereka, budaya-budayanya mereka itu yaitu ilmu bantu sejarah. Kita bakalan mempelajari itu juga nanti setelah pertemuan satu ini kan. Terus yang kedua, antropologi. Antropologi itu kita mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan juga kebudayaan. Di sejarah ini kita bakal mempelajari tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat dan juga budaya-budayanya tuh zaman dulu gimana sih, zaman-zaman pada masa peristiwa Belanda ke Indonesia tuh gimana sih, tanggapan masyarakat tuh gimana sih, kehidupannya gimana sih, apakah mereka sedih, happy, senang? Pastinya nggak senang ya, karena kan dijadikan budak. Oke, lanjut yang ketiga, ikonografi. Mempelajari tentang arca maupun lukisan relief yang berisi lambang. Jadi kan dulu kan manusia kan nggak bisa nulis ya teman-teman, pasti punya simbol-simbol gitu. Nah, ikonografi ini mempelajari tentang itu, gitu. Mempelajari tentang lambang-lambang itu. Lanjut,
Yang keempat, ada numismatik. Numismatik itu ilmu untuk meneliti peninggalan sejarah yang berupa koin, medali, uang primitif, dan lainnya. Teman-teman harus banget memahami tentang ilmu bantu sejarah ini karena nanti kita di kuis takutnya teman-teman bingung gitu kan. Oke, yang kelima ini ada paleontologi, ilmu untuk meneliti peninggalan sejarah yang berupa fosil-fosil kuno. Jadi di paleontologi ini hanya mempelajari tentang peninggalan sejarah yang berupa fosil-fosil kuno, kerangka-kerangka manusia zaman dulu, kerangka-kerangka hewan gitu. Epigrafi. Epigrafi ini ilmu yang meneliti tulisan-tulisan kuno atau prasasti. Jadi nanti kalau ada tulisan-tulisan kuno ini akan masuk ke ilmu bantu secara epigrafi. Itu. Filologi, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, dan sejarah dari suatu bangsa. Lalu ada stratigrafi, ilmu untuk menentukan umur benda berdasarkan lapisan mana benda sejarah tersebut ditemukan. Gimana teman-teman? Ada yang masih kurang paham? Ini emang agak susah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini kan sepertinya kalaupun muncul di UTBK, ini pasti bakalan dijadikan sebagai sebuah sebuah cerita gitu. Jadi nggak yang kayak mempelajari manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno adalah ilmu bantu sejarah, nggak bakalan kayak gitu. Nah, makanya teman-teman harus benar-benar memahami dari 1 sampai 8 ini gitu. Stratigrafi yang terakhir, ilmu untuk menentukan umur benda. Jadi ditemukan misalnya perkakas kuno, benda itu umurnya kira-kira udah dari tahun kapan gitu. Dari mana benda sejarah tersebut ditemukan. Nah, itu nanti ada di ilmu bantu sejarah stratigrafi. Gimana, teman-teman? Aku masih bingung perbedaan arkeologi dan antropologi. Arkeologi mempelajari manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno. Mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan juga kebudayaan. Oke. Arkeologi ini kita bakalan pelajari tentang kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno. Jadi kebudayaan masa lampau di sini itu tentang kebudayaan manusia pada zaman dulu gitu. Jadi kalau arkeologi lebih ke zaman-zaman manusia purba, sedangkan kalau antropologi itu mempelajari tentang aspek kehidupan masyarakat gitu loh, tentang sikap-sikapnya masyarakat. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya arkeologi itu, ini kan ada contohnya nih seperti perkakas kuno. Nah, kebudayaan-kebudayaannya itu maksudnya yang berbentuk wujud gitu, yang berbentuk benda-benda. Sedangkan antropologi itu mempelajari aspeknya, sikap kehidupan masyarakatnya gitu. Dari mana kebudayaan itu tiba-tiba berasal, terus juga tanggapan masyarakat saat ada Jepang menduduki Indonesia tuh gimana gitu, teman-teman. Gimana Afni? Oh iya, udah ngerti Bapak. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya habis ini ada kuis deh, teman-teman. Benar, ada kuis. Oke, quiz time. Yang pertama, ya, kuis lagi guys untuk meningkatkan pemahaman kita. Nah, ikonografi merupakan ilmu bantu sejarah yang mempelajari tentang A, B, atau C. Coba C. yang tadi memahami banget. C. D. Yang C, Kak. Tadi ada yang B ya? Kalau nggak salah dengar. C. C. Oke. Kita buka C. Gila, bener-bener luar biasa teman-teman, menti semua. Ya, semoga teman-teman bisa terus mengingat si ikonografi ini dan teman-temannya. Ikonografi mempelajari arca maupun lambang. Coba kita lihat lagi.
Ya, benar. Nomor 3. Ikonografi, mempelajari arca ataupun lukisan yang berisi lambang. Kita next. Sepertinya oke, untung aja nggak ada kuis lagi. Kalau kuis lagi pada bingung pasti nih. Oke. Yang keenam, konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Nah, waktu kalau nggak salah tahun kemarin nih sinkronis dan diakronis ini masih menjadi topik nih teman-teman di UTBK. Intinya, oke nanti aja deh intinya. Kita bahas dulu. Sinkronis itu mengamati kehidupan masyarakat secara mendalam berdimensi ruang. Nah, cara ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan. Diakronis atau kronologis melihat kehidupan masyarakat secara memanjang berdimensi waktu. Ingat ya, tuh udah aku garis bawah ini. Ruang aku tebelin, terus aku garis bawahi juga. Terus yang diakronis juga waktu, aku tebelin, aku garis bawahi. Jadi cara berpikir diakronis ini menjelaskan kehidupan masyarakat secara memanjang dalam dimensi waktu. Gak usah pusing-pusing teman-teman. Konsep berpikir sinkronis, ruang berarti. Konsep berpikir diakronis, berarti waktu. Jadi teman-teman santai aja, gak usah pusing-pusing mikirin kedua sinkronis dan diakronis ini. Pokoknya kalau sinkronis itu adalah mempelajari tentang kehidupan masyarakat mendalam berdimensi secara ruang. Ruang tuh artinya tempat ya teman-teman. Misalnya yang tadi di Rengas Dengklok. Nah, itu ruangnya tuh itu di Rengas Dengklok. Itu. Nah, diakronis ini waktu. Waktunya misalnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kapan? Tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, jam berapa? Nah, itu waktu gitu. Tanggal sama jamnya itu adalah waktunya gitu. Kronologisnya tuh jam segitu loh. Gitu. Sampai sekarang juga kan melihat kehidupan masyarakat secara memanjang. Nah, sampai sekarang juga proklamasi kemerdekaan kalau misalnya 17-an kita juga pasti upacara di istana jam 10 gitu sesuai saat waktu itu keadaannya gitu. Jadi kronologis sejarah. Oke. Nah, ini 7 jenis-jenis sejarah. Ya. Ini adalah jenis-jenis sejarah, ada sejarah lokal. Sejarah lokal ini peristiwa yang emang terjadi di suatu daerah dan nggak nyebar ke daerah lain. Namanya aja lokal, teman-teman. Berarti ya peristiwanya hanya ada di tempat itu aja gitu dan nggak menyebar ke daerah lain gitu. Nasional berarti cakupannya lebih luas lagi dari lokal. Cakupannya itu berpengaruh juga terhadap bangsa, terhadap negara. Lanjut, ada sejarah dunia. Sejarah dunia ini peristiwa sejarah yang dapat mempengaruhi perkembangan dunia internasional. Terus ada juga sejarah geografi. Ya, kalau geografi udah tahu lah ya, nggak jauh-jauh tentang flora, fauna, tentang gejala-gejala alam, tentang tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Tentang bumi lah gitu kan, geografi. Lalu yang kelima itu ada sejarah ekonomi. Membahas bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya kan? Seperti apa ya pada masa Presiden Pak Harto tuh kan ekonomi lagi turun-turunnya tuh ekonomi di Indonesia tuh. Nah, tuh kita itu di apa ya sebagai sebuah sejarah juga kan. Sekarang ini masih kita bahas juga kan. Nah, itu dia jenis-jenis sejarah yang termasuk ke ekonomi tuh. Terus yang keenam ada sejarah sosial. Nggak bisa dipindahkan, sejarah yang tidak dipindahkan dari kehidupan masyarakat gitu. Jadi sejarah sosial ini ya udah itu sejarah buat kehidupan masyarakat yang nggak bisa lagi dipindahin ke bagian ekonomi, ke bagian geografi, nggak bisa gitu. Terus yang ketujuh ada sejarah politik.
membahas tentang sejarah ketatanegaraan. Kayak Inggris misalnya, dia juga punya sejarah politiknya, mempunyai sosial keturunannya. Terus juga kita Indonesia pasti ada dong sejarah politiknya. Kenapa ada partai-partai di Indonesia tuh pasti ada sejarahnya. Gitu. Gimana? Apa kita bisa next? Oke. Atta udah mengangguk. Kita next. Mikir dulu nih. Habis ini kita ngebahas materi terakhir. Yes, nggak nyangka banget udah mau nyampe di materi ke-8. Nah, kita bakalan nyampe ke materi ke-8, materi terakhir dari topik memahami sejarah. Jadi setelah slide ini kita bakalan pelajari tentang manfaat dan kegunaan sejarah. Tapi kira-kira nanti tahu nggak sih manfaat sejarah itu apa? Tadi aku sih udah sebutin sih salah satunya manfaat sejarah itu apa. Kira-kira menurut kalian sekarang ini sejarah tuh bermanfaat apa sih buat kalian gitu? Ada yang tahu nggak? Sepertinya tadi Afni ingin mencoba untuk menanggapi. Apa tuh Afni? Gak apa-apa teman-teman, kita santai aja. Salah, Kak. Hah? Gak apa-apa salah. Gak apa-apa banget, gak ada yang salah teman-teman, namanya kita belajar, gak usah takut. Aku pahami tadi itu ilmu sejarah itu bermanfaat sebagai ilmu. Betul banget. Itu justru betul banget, gak salah. Betul banget. Berarti Afri dari tadi juga dengerin. Semoga teman-teman yang lainnya juga stay untuk mendengarkan, untuk memahami ya. Yes, betul banget. Itu salah satunya manfaat sejarah ya. Kita belajar sejarah gitu. Ya, next. Itu ada yang ngacung Kak, Siva. Siapa sih Pak? Ya. Soalnya di sini nggak kelihatan. Kenapa sih Pak? Oh iya, sama ini Kak, sebagai pelajaran untuk kehidupan selanjutnya, sejarah. Bener banget. Iya bener banget. Jadi sejarah itu kita tuh kayak bercermin gitu. Ada sejarah, ada peristiwa masa lalu. Kenapa kita sekarang punya teknologi? Karena dulu manusia purba saat dulu tuh berupaya keras gitu mencari ide bagaimana kehidupan ini tuh bisa lebih gampang. Karena mungkin mereka juga sejujurnya nggak mau tuh susah-susah harus menemukan ini, menemukan itu, berkomunikasi aja susah ya kan? Benar banget Siva, makasih. Oke, kita next. Tapi aku mencium aroma sesuatu sih. Oke. Aduh. Gak bisa, ini mah babang ganteng semuanya. Oke. Semangat. Tuh, disemangatin sama babang-babang ganteng. Oke. Kita langsung next saja, ntar takutnya makin gak fokus ya. Yang ke-8 ada manfaat dan kegunaan sejarah. Manfaat sejarah itu edukatif ya, sebagai pembelajaran. Sejarah itu dapat menata kehidupan di masa di masa depan, mengambil sebuah pelajaran dan buat kita untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kita bercermin dari apa yang sudah terjadi di masa lalu dan pastinya kita nggak mau mengulang sesuatu hal yang memang membuang-buang waktu gitu di masa lalu. Inspiratif. Kenapa sih inspiratif? Karena sejarah itu digunakan sebagai sebuah pembelajaran yang baru bagi manusia supaya semakin maju gitu. Jadi kan kita udah bercermin nih dari peristiwa masa lalu. Kita nggak mau dong seperti yang udah terjadi di masa lalu. Kita pasti maunya lebih maju lagi. Jadi muncul ide-ide inspiratif gitu loh dari diri setiap manusia. Tuh, terus rekreatif. Ya kita dengan ada sejarah kita jadi bisa jalan-jalan teman-teman ke museum-museum. Ya kan kita bisa rekreasi, kita bisa belajar di museum, terus mempelajari suatu peristiwa juga. Kegunaannya, nah ini kegunaannya ada 2 nih, ada intrinsik, sejarah dipakai sebagai sebuah ilmu, dan juga ekstrinsik,
sejarah dipakai sebagai sebuah pendidikan moral. Oke. Yes, kita udah masuk ke topik kedua. Prinsip dasar penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo. Apakah ada gambarnya di sini Kunto Wijoyo? Ya, ini dia Bapak. Ini dia gambar Bapak Kunto Wijoyo ya. Oke, menurut Bapak Kunto Wijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah ini penting banget sih teman-teman, parah. Ini di bagian ini tuh penelitian sejarah penting banget karena ini bakalan ada nih ntar nih. Biasa sih ada di UTBK nih. Nah, yang A itu heuristik, mengumpulkan sumber jejak-jejak sejarah yang diperlukan. Jadi untuk meneliti sebuah sejarah itu seorang peneliti harus ngumpulin dulu sumber jejak-jejak sejarah yang diperlukan. Apa aja, dia harus ada bukti-buktinya gitu. Nah, 3 hal pokok heuristik yaitu yang pertama corroboration, membandingkan dokumen. Jadi misalnya kayak dokumen proklamasi gitu. Ada yang A, ada yang B. Jadi dibandingkan dulu nih benar-benar mana nih yang asli gitu. Terus yang B, sourcing, mengidentifikasi penulis, tanggal, serta tempat dibuatnya sebuah dokumen yang bakalan nantinya dijadikan sebagai sebuah ilmu sejarah. Itu harus benar-benar sumbernya itu jelas, tanggalnya itu jelas semuanya. Seperti apa ya? Seperti membuat buku aja gitu. Jadi harus ada sumbernya, kapan diterbitin gitu. Nah, terus contextualization, mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Waktu dan tempatnya juga harus benar-benar jelas gitu, kapan, di mana gitu. Yep. Berdasarkan sumber, data terbagi menjadi 2. Ada data primer yang berupa wawancara langsung kepada si sumber pelaku utama, terus juga ada dengan menemukan dokumen asli, laporan ataupun foto ataupun bukti-bukti mengenai fosil ataupun artefak dan lain-lainnya gitu. Terus ada data sekunder. Di zaman sekarang ini untuk mengetahui berbagai peristiwa tuh udah canggih ya kan teman-teman. Kita bisa dari e-book, terus kita juga bisa dari buku sekolah, dari Google juga bisa. Nah, data sekunder. Nah, informasi yang diperoleh bisa dari berbagai referensi seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Asal sumbernya itu jelas. Itu. Oke, ini pasti ada yang bertanya-tanya, Bapak Kunto Wijoyo itu siapa sih? Gitu ya kan? Nah, Bapak Kunto Wijoyo itu adalah seorang budayawan, sastrawan, sejarawan yang berasal dari Indonesia. Itu. Yap. Ada lagi sih lanjutannya, kalau yang A adalah heuristik, ini dia yang B-nya. Nih, yang B, verifikasi atau kritik, menguji keaslian atau keabsahan data. Gitu. Verifikasi atau kritik itu ada 2 macam. Ada kritik eksternal dan juga ada kritik internal. Teman-teman pasti udah sering lah mendengar tentang eksternal, internal gitu kan. Ekstern dari luar, intern dari dalam. Nah, kritik eksternal ini adalah kritik terhadap keabsahan dan keaslian sumber atau data. Nah, eksternal itu kan dari luar. Sumber dari luarnya itu harus benar. Terus kritik internal, kritik terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Itu data-data yang udah ditemukan benar atau enggak, asli enggak, atau jangan-jangan nih cuman sebagai bentuk rekayasa manusia aja nih. Itu. Terus habis itu ada interpretasi. Nah, ini kan tadi kan yang interpretasi itu tadi yang di mana ya tadi kalau nggak salah di aspek-aspek sejarah apa tadi yang udah kita bahas tuh. Ini dia nih pembahasannya nih. Interpretasi itu merupakan
pembuatan konstruksi sendiri atas apa yang diteliti. Intinya interpretasi itu adalah proses memaknai hubungan antar fakta gitu. Terus historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Historiografi ini juga ada dua. Ada yang naratif, yang penulisannya itu hanya dalam waktu tertentu aja, dan juga ada yang struktural. Penulisannya itu tentang perubahan yang terjadi di masyarakat. Gitu. Oke. Gimana teman-teman? Apa ada yang belum paham? Kalau misalnya udah paham, bisa kasih jempol aja ya. Soalnya aku nggak bisa ngeliat teman-teman semuanya nih. Oke. Sip. Next. Emot bertanya-tanya. Oke, ini tadi udah aku tanya. Gimana teman-teman, udah paham atau belum? Tapi semuanya udah pada kasih jempol. Oke, kita next. Oke, kita langsung ke latihan soal UTBK Yux. Yang pertama, ilmu yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam mengungkap kehidupan manusia pada masa praaksara dalam sejarah Indonesia adalah, ini mah yang tadi udah kita bahas, ini yang tadi aku bilang sulit. Itu loh. Nah, ini teman-teman, siapa nih yang bisa menjawab kira-kira? Dipahami ya soalnya nih, karena soal UTBK itu sangat konteks, teman-teman. Ilmu yang punya kedudukan sangat penting dalam mengungkap kehidupan manusia pada masa praaksara dalam sejarah Indonesia adalah ilmu apa kira-kira? Arkeologi. Arkeologi. Oke, semuanya mayoritas arkeologi. Ada yang beda nggak? Antropologi. Antropologi. Oke, terus ada lagi nggak yang beda? Soalnya kita mau buka-buka hadiah nih. Buka-buka hadiah di dalam setiap jawabannya. Oke, kita buka dari yang Sosiologi. Sosiologi. Ilmu yang punya kedudukan sangat penting dalam mengungkap kehidupan manusia pada masa praaksara dalam sejarah Indonesia adalah, dari yang mana dulu ya kira-kira, aku bingung banget. Dari antropologi dulu deh. Aduh, siapa nih tadi yang jawab antropologi? Masih salah teman-teman. Sedih banget. Gak apa-apa. Tapi nanti juga pasti bakalan dikasih kok ya tentang PowerPoint ini. Oke, yang sosiologi tadi aku tahu banget Atta ya kan? Iya dong. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, kita di sini santai aja teman-teman. Mau salah, mau benar, intinya kita sama-sama belajar, sama-sama memahami, itu yang paling penting. Percuma benar sekarang, tapi besoknya kita nggak paham ya kan, percuma. Jadi kita harus paham. Gak apa-apa, salah itu adalah bagian dari sejarah teman-teman. Sebagai sebuah cerminan untuk kedepannya kita nggak salah lagi. Oke. C. Aduh, salah. Salah, gak apa-apa. Luar biasa salah ya kan? Iya, gak apa-apa. Itu bagian dari sejarah. Gak apa-apa. Oke. Yang D, arkeologi. Semoga ya, ini benar ya. Oke, kita buka. Tuh, 2, 3. Yeay, betul. Berpelukan lagi meongnya. Selamat buat teman-teman yang tadi jawab arkeologi. Oke, tenang. Masih ada beberapa soal lagi kok. Kita lihat dulu pembahasannya. Yes, pembahasan. Ilmu yang mempunyai kedudukan sangat penting untuk mengungkap kehidupan pada masa praaksara itu adalah arkeologi. Karena arkeologi itu adalah kajian tentang manusia di masa lampau. Dan saat ini yang diteliti melalui sisa-sisa barang peninggalan manusia.
Jadi arkeologi itu tentang kajian pada manusia di masa lampau. Ya, yang diteliti melalui sisa-sisa barang peninggalan manusia. Jadi itu ya teman-teman jawabannya. Kira-kira gimana nih? Ada masih yang belum paham? Jadi arkeologi itu sangat bergantung kepada analisis dari peninggalan barang yang diteliti suatu peradaban. Gitu. Jadi kalau Gimana? masa Lanjut. praaksara udah pasti arkeologi kan, Kak? Atau Kalau misalnya macet-macet di akunya. Oh ya? Lanjut. Lanjut aja deh. Tadi Ata ngomong ya? Iya. Ata ngomong nggak tadi? Ata mau nanya? Atau udah jelas? Udah jelas ya? Udah jelas belum teman-teman? Udah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Dan ini ada chat. Oke, lanjut. Ini kadang-kadang PowerPoint menyebalkan sekali teman-teman. Susah sekali ini kliknya. Oke. Udah kelihatan belum soal keduanya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora. Ilmu humaniora karena ilmu sejarah Merupakan penafsiran nilai dan tindakan manusia. D. Bagus, Yang bagus D, yang Kak. jawab bagus. Ayo, ada lagi nggak yang beda? Kira-kira. Yang D, Kak. Yang D. Yang D. Dodol ya, dodol ya, D, Kak. dodol ya. Kadang-kadang B sama D tuh suka itu deh. Dulu kan guru aku kan pernah tuh ya, jawabannya B, tapi didengarnya D gitu. Jadi suka gitu. Mirip. Ada permasalahan tentang B dan D. Oke, dodol ya teman-teman. Kita buka. Dodol. Yes. Benar banget. Karena humaniora itu mempelajari tentang tindakan manusia. Kita lihat pembahasannya. Oke, humaniora. Namanya aja humaniora, human, manusia gitu. Jadi ilmu humaniora ilmu yang pelajari tentang hakikat manusia dalam rangka memanusiakan dirinya. Oke, kita next. 3. Mengkaji kredibilitas sumber sejarah yang dipakai dalam penulisan sejarah. Disebut sejarah lisan, intern, ekstern, etnologi, atau historiografi nih. Oke, Kak. Kritik in Teman-teman kira-kira kritik intern. kok aku macet-macet ya? Bola, Kak. B. Bebek. Kak. Yang mana? Atau enggak bisa deh di chat aja atau enggak B nih si Ata B. Terus siapa lagi nih? Yang B Kak, B ya. Iya guys, kadang-kadang tuh B di pendengaran jadinya D. B ya kan? Dan maksimal 2 tim PUBG-M yang mewakili angkatan atau kontingennya. Siapa nih yang hidupin mic? Pemain utama dan 1 pemain cadangan. Setiap pemain. Oke, makasih udah dimatikan. Oke. Jadi yang B ya. Coba kita buka ya, semoga teman-teman. Apakah benar? Ini yang B jawabannya. Yay, betul yang B, kritik intern. Selamat buat teman-teman yang udah menjawab B. Yang
merasa tadi jawabannya beda atau misalnya nggak diungkapin nggak apa-apa teman-teman, ya kan? Kita di sini sama-sama belajar. Pembahasan mengkaji kredibilitas sumber sejarah yang dipakai dalam penulisan sejarah disebut kritik intern, kritik yang berasal dari dalam, internal gitu. Dengan kata lain, intern ini digunakan untuk menguji kredibilitas suatu sumber sejarah. Kredibilitas artinya untuk menguji apakah benar sumber dari sejarah ini tuh konkret gitu loh, benar nggak sih, terbukti nggak sih, sesuai nggak sih dengan bukti-bukti yang ada, benda-benda yang ada yang ditemukan gitu, bisa dipercaya atau enggak gitu. Sedangkan kritik ekstern itu digunakan untuk menguji autentisitas suatu sumber sejarah, untuk mengetahui sumber sejarah itu asli atau enggak. Nah, kalau yang internal tadi itu bisa dipercaya atau enggak, sedangkan yang eksternal itu asli atau enggak gitu. Udah tahu ya teman-teman perbedaannya. Next, soal yang ketiga. Soal yang keempat ya. Emang kita ada 3 soal ya teman-teman? Coba kita lihat lagi. Udah 3 ternyata. Cepat sekali. Astaga. Yes, ini dia soal yang keempat. Paleografi merupakan ilmu bantu yang penting bagi sejarawan dalam membaca sumber-sumber yang berupa A. Arsip kuno yang ditulis tangan, B. Arsip yang diketik, C. Arsip yang menyerupai sandi, puing-puing artefak, atau E. Uang koin kuno. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat chat lagi. Danu, Kak. Yang C, Kak. Yang E. Ini tadi yang mana ya? Gimana? Yang C. Yang C. D. Ada lagi kah? D. Oke. Benar ya, yang C ya. Mayoritasnya apa dulu nih? D. Mayoritasnya D ya? Aduh, D. Iya. Oke, kita coba yang D ya, teman-teman. Pokoknya kalau salah jangan nangis. Cukup emotikonnya aja nanti yang nangis. Oke. Yang D, puing-puing artefak. Aduh, tuh kan. Ini mah aku yang nangis nih kayaknya nih. Salah teman-teman, coba. Paleografi ini adalah ilmu bantu yang penting untuk sejarawan dalam membaca sumber-sumber yang berupa, ingat loh teman-teman, sejarah itu kita nggak bisa ngetik. Terus sejarah itu juga kita nggak canggih lah gitulah kalau kita membahas tentang sejarah gitu, karena kan membahas tentang masa lalu gitu. Jadi apa nih kira-kira nih paleografi itu ilmu apa nih? Berarti teman-teman masih belum memahami. Semoga teman-teman memahami ya. Coba. Tadi kayaknya nggak dibahas deh kalau paleografi, Kak. Kedengeran nggak? Dibahas sih kalau nggak salah di yang itu tadi loh, yang arkeologi gitu-gitu. Adanya epigrafi Coba. sama paleontologi. Kalau sesuai catatan aku. Coba. Tapi bentar kayaknya ya. kelewat nggak tahu. Aduh. Bentar aku. Oh iya, pantesan aja nih. Kayaknya nih yang buat soalnya nih yang salah nih. Oke, paleografi karena teman-teman juga nggak tahu, kita sekalian membahas ya. Oke, paleografi adalah ilmu bantu yang penting bagi sejarawan dalam baca sumber-sumber yang berupa yang A jawabannya teman-teman. Nggak apa-apa banget buat teman-teman yang masih salah, yes. Karena salah itu adalah cerminan untuk kita bisa maju. Jangan takut salah. Oke, jadi paleografi ini catatan tambahan ya teman-teman. Maaf banget, kayaknya kelewat deh. Kayaknya tuh ngantuk-ngantuk deh pas bikin PPT-nya nih. Oke, paleografi adalah tulisan kuno. Dalam bahasa Yunani, paleas sama dengan tua.
grafien sama dengan tulisan. Jadi tulisan tua gitulah ya dalam bahasa Yunani. Oke, gimana teman-teman? Udah pada paham? Pihim, Tentang si paham. Oke, paham. Yes. Siap. Kak, aku mau nanya boleh nggak, Kak? Iya, mau nanya apa, Audrey? Kalau paleografi kan tulisan kuno, terus kalau bedanya sama epigrafi apa ya, Kak? Coba kita lihat epigrafi. Ya kan, epigrafi. Bentar. Dulu ini agak susah nih, teman-teman. Hush. Epigrafi bentar. Aku dari sini aja deh. Mana ya? Oh, epigrafi itu ilmu yang meneliti tulisan-tulisan kuno atau prasasti. Ya, sebenarnya ini kan soal ya teman-teman. Karena kalau misalnya nanti di jawabannya ada epigrafi juga ya pasti jawabannya double dong. Ya kan namanya bukan jawaban dong kalau misalnya jawabannya ada 2. Tapi yang pasti kalau paleografi ini itu yang membantu sejarawan gitu. Sedangkan epigrafi itu enggak. Epigrafi itu hanya ilmu bantunya aja. Sedangkan si paleografi ini tuh membantu sejarawannya untuk membaca sumber yang berupa arsip kuno yang ditulis tangan gitu, arsipan-arsipan kuno yang ditulis tangan gitu. Jadi kalau epigrafi itu sama sih sebenarnya dengan paleografi. Cuman kan kalau misalnya ini kan soal ya, kalau misalnya di soalnya nanti ada epigrafi ya kalian bisa tuh buat jawab itu juga, arsip kuno tentang meneliti tulisan-tulisan kuno atau prasasti juga. Tapi kan sebenarnya kan kalau epigrafi itu kan tentang prasasti juga ya, meneliti tulisan yang berupa prasasti. Jadi beda gitu teman-teman. Karena paleografi ini arsip kuno yang ditulis tangan, sedangkan sebuah prasasti itu bukan sebuah tulisan gitu. Maksudnya apa ya? Prasasti itu kan ada wujudnya gitu kan. Beda sama tulisan. Tulisan itu kan harus dipahami. Nah, jadi kalau nih gini deh, aku terlalu beribet. Oke. Epigrafi itu juga meneliti mengenai simbol-simbol atau tulisan-tulisan kuno. Di prasasti itu kan pasti ada simbol-simbolnya. Nah, itu bakalan diteliti. Sedangkan paleografi ini tuh yang membantu sejarawan membaca sumber-sumbernya yang memang udah diarsipin gitu, arsip-arsip kuno yang lalu yang ditulis tangan. Kalau prasasti itu kan misalnya nih bentuk batu gitu, ada tulisan di batunya, nah itu yang diteliti, yang itu namanya epigrafi. Sedangkan paleografi ini yang emang ditulis tangan gitu. Gimana Audrey, udah paham belum? Ya, Kak, udah. Makasih, Kak. Sip, makasih. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Atau kalau misalnya aku kecepatan nggak apa-apa banget sih, buat kita mengulang lagi, membahas lagi. Jempolnya gimana teman-teman? Apakah sudah bisa lanjut lagi kita ke soal berikutnya? Oke, kita lanjut. Oke, latihan soal UTBK yuk. Yang kelima, untuk mengetahui autentitas atau keaslian sebuah sumber, sejarawan harus melakukan apa sih? Aduh. kritik ekstern. C. Siapa lagi nih? Tadi si Atta udah C. C juga. Siapa lagi tuh tadi tuh yang ngomong? Di chat deh, di chat. C, Kak. C. Ada yang beda kah? Aku mencari sebuah keunikan, karena sebuah keunikan adalah bagian dari sejarah. A. Ada yang beda kah? Ya udah aku ganti Kak. A. C, udah pokoknya C semua. Oke. Keaslian sebuah sumber tadi udah kita bahas ya, kritik ekstern dan juga intern. Kita buka yang dari mana dulu nih? Tadi atau udah jawab A sih. Coba deh kita jawab A dulu. Oke.
Menangis. Ku Menangis tanda menangis. senang. Oke, enggak. Ini bukan waktunya film Indosiar. Oke. Oke. Wawancara salah karena itu berarti bukan jawaban dari soal ya. Oke, kita langsung aja ke C. Yes, berpelukan lagi kucingnya. Gemes banget. Yay. Jawabannya betul, kritik ekstern. Coba kita lihat pembahasannya. Oke. Keaslian sumber, ini udah aku garis bawahi loh teman-teman. Keaslian sumber dapat diketahui dengan melakukan kritik ekstern. Jadi kritik ekstern ini untuk melakukan sebuah keaslian gitu ya, meneliti sebuah keaslian. Bisa dilihat dari cetakan bukunya, jenis kertasnya ini, terus juga tahun terbit, itu kapan, asli nggak, benar-benar asli nggak gitu. Sedangkan yang kritik intern itu untuk melihat suatu kredibilitas sumber. Bisa dilihat dari isinya atau dari konten buku tersebut, dari konten sebuah seni gitu. Gimana? Apa ada yang kurang paham? Sudah jelas kah? Cetakan buku, jenis kertas, sama satu lagi apa? Tadi, Kak? Oh, satu lagi ini tahun terbit. Oh ya. Tahun terbit. Oke, thank you, Kak. Tahun terbit. Oke. Coba kita. Gimana teman-teman, bisa lanjut? Atau misalnya materi yang di sebelumnya ada yang kurang? Kasih jempolnya, aduh. Oke, bisa dilanjut ya. Bertemu lagi. Emoticon, kamu tuh selalu terlambat. Aku sudah bertanya duluan sebelum kamu ada emot. Oke. Oke, karena ini udah dijawab tadi sama teman-teman semua. Iya. Kira-kira ada quiz lagi atau enggak ya? Oke, quote of the day. Teman-teman, aduh, ingatlah impianmu dan perjuangkanlah untuk itu. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dari kehidupan. Hanya ada satu hal yang membuat impianmu menjadi mustahil, ketakutan akan kegagalan. Juga kesalahan. Jadi teman-teman, kalau kita lagi diskusi jangan takut salah. Itu tadi dari Paulo Coelho. Kayaknya aku mencium aroma-aroma sudah di akhir penghujung diskusi nih. Aku tanya lagi nih ke teman-teman, kira-kira ada yang perlu kita bahas lagi kah? Teman-teman? Atau teman-teman udah paham? Karena ini kan materi dasar ya. Gimana? Paham, Kak. Paham. Sejauh ini aman, Wis. Kak. Aman. Oke. Ngoge. Kita next. Aku senang banget bisa ketemu teman-teman menti semuanya. Yang aktif, Siva, Audrey, Atta, dan teman-teman lainnya yang aktif juga di chat. Aku terima kasih banget loh, teman-teman. Tuh, ini agak-agak. Oke, kita sudah di akhir, teman-teman. Sepertinya kita berdoa dulu deh, teman-teman. Ya, sebelum kita mengakhiri, supaya teman-teman tuh bisa tetap nyangkut gitu tadi apa yang udah kita diskusikan. Yuk, teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sekian. Terima kasih teman-teman. Udah mau join. Ke aku stop share. Kita foto dulu kali ya teman-teman. Bisa dong semuanya dihidupin. Kita berfoto bersama, berfoto online. Ya. Yuk. Kuy.
Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini siapa nih? Sinyalku lagi jelek banget ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Oke. Oke. Oh iya, by the way, di sini juga ada tutor sejarah malam. Boleh dong, Kak Putri, dihidupin kameranya. Sapa bersama teman-teman Menti sore. Mana nih? Yes. Itu dia Kak GP, itu dia nanti yang bakalan ngajar malam. Oke, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Yeay, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah aktif di mic-nya sama di chat-nya. Oke, teman-teman. Sepertinya udah deh. Bisa kita selesaikan aja kali ya.